Oke, kalau sudah selesai pembelajaran, bagaimana cara untuk menutupnya? Cara menutupnya cukup tinggal klik tanda close pada ujung kanan atas layar. Setelah itu kita memastikan kalau kita membuka aplikasi listrik. Kalau sudah menutup aplikasi lainnya, setelah itu kita hanya perlu memencet tombol Windows pada Windows. Kemudian kita klik tombol shutdown dan setelah itu kita menutup laptop, menyimpan barang-barangnya dan Oke, tepuk tangan untuk teman kita. Jadi, kalau di dalam pembelajaran kita sehari-hari, kita menggunakan laptop. Jadi, di dalam penggunaan laptop ini juga perlu kita mengikuti prosedurnya. Ya, tidak mungkin kita buka laptop langsung sedangkan laptopnya masih dalam tas. Tentu ada prosedurnya. Keluarkan dulu dari dalam tas, kemudian letakkan di atas meja, keluarkan peralatannya, baik itu chargernya, mousepadnya, mouse-nya, dikeluarkan dulu semua. Baru udah siap itu, baru dibuka laptopnya. Nah, ini kita harus mengikuti prosedurnya. Ya. Kemudian kalau sudah kita buka misalnya laptopnya, apa yang harus dipencet, apa yang harus dikerjakan. Kalau sudah terbuka aplikasinya, apa yang harus kita buka. Semua itu ada prosedurnya. Dari mulai awal sampai kepada akhir pembelajaran, ketika nanti nutupnya juga. Kan tidak mungkin dalam keadaan hidup kita tutup aja kita bawa pulang, kan enggak. Harus dimatikan dulu, ya baru bisa baru masukkan dalam tas lagi. Nah, ini yang harus kita kerjakan setiap hari. Ini harus sesuai dengan aturannya. Nah, juga dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi misalnya pakai sepatu, apakah kita langsung pakai sepatu pas kakinya nanti bisa? Tidak bisa, kan itu juga ada prosedurnya. Harus kita ikuti. Atau misalnya kita mau pakai baju sekolah, apa kita langsung pakai baju sekolah sudah itu mandi gitu? Semuanya ada prosedurnya yang harus kita ikuti. Nah, prosedur itu ada sama dengan aturan. Nah, begitu juga di sekolah juga ada prosedur untuk mau istirahat itu bagaimana gitu kan. Nah, kemudian nanti kita lihat yang berikutnya. Ini mengenai laptop. Kita tadi sudah cerita, karena ini sudah kita lakukan setiap hari, jadi laptopnya nggak perlu kita nonton lagi. Nah, ini juga prosedur untuk membuat sesuatu yang ya. Nah, ini nanti ya. Nanti kita akan lakukan ini. Nanti sabar. Nah, ini juga pasti ada prosedur yang harus kita lalui untuk membuat ya teh yang enak, teh tariknya enak. Gimana caranya? Ya, ada juga caranya. Tidak mungkin kita masukkan es batu dulu sebelum dimasukkan bubuk teh tariknya, kan gitu. Harus ada prosedurnya yang harus kita lewati. Nah, ini dia kan harus ada prosedurnya. Ambil dulu teh tariknya, digunting, setelah itu baru dituangkan ke dalam gelas.
menjelaskan secara rinci agar kita lebih mudah melakukannya. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk teman kita. Apa lagi yang ada? Apa yang kalian tahu tentang prosedur? Ya. Ya, oke, silakan. Saya berisi langkah-langkah cara berurutan yang menuju untuk menuntun kita dalam membuat suatu hal dengan langkah-langkah yang benar tanpa dilangkahi. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk teman kita. Orang lagi yang bisa menjawab. Apa yang kalian tahu tentang prosedur? Coba kasih Ibu belum? Yuk. Prosedur itu apa sih? Tadi kan sudah kita lihat videonya. Yang laptop sudah diceritakan tadi. Ya, bikin teh tadi udah, buat yang kodok-kodok ada, udah, silakan. Prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah dalam melakukan atau membuat suatu hal. Langkah-langkah ini bersifat sistematis, berurutan, dan rinci, dan juga berfungsi untuk menuntun dan menjelaskan tentang cara membuat suatu hal atau melakukan suatu hal. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Kira-kira prosedur apa yang sering kalian lakukan? Prosedur apa yang sering kalian lakukan? Mandi. Ya. Yang sering kita lakukan tiap hari kita lakukan. Prosedur apa yang kita lakukan? Buat sekolah, prosedur. Menghidupkan laptop, bagus. Ada lagi? Cara? Ya, menggunakan seragam sekolah. Cara memakai seragam sekolah. Ya, oke. Ada lagi? Cara menggunakan dasi. Siapa yang tidak bisa pakai dasi sendiri? Siapa yang tidak bisa pasang dasi sendiri? Ada? Oh, ini masih ada kiranya ya. Ada dua. Jadi siapa yang pasangkan tadi itu? Dibantu kawan? Waktu masang dasi itu dibantu kawan? Jadi sambil ditengok tutorialnya udah bisa? Belum juga? Ya. Siapa yang masangkan tadi dasinya? Udah dipasang kawan? Terus siapa yang buat? Yang Papa Mama? Oke. Ya, jadi siapa yang tidak bisa masang dasi sendiri nanti belajar sama Ibu Roani. Ibu Roani cuma gini aja. Siapa yang masangkan tadi? Siapa yang tolong? Siapa yang nolong? Teman. Oke, 1, 2, 3 nanti boleh belajar sama Bu Roani ya. Oke, kita lanjutkan. Apa manfaatnya kita belajar teks prosedur dalam kehidupan kita sehari-hari? Kenapa kita harus belajar prosedur ini? Apa? Agar kita tahu bagaimana cara melakukan sesuatu STNK salah melakukannya agar benar sesuai dengan turunannya. TTM nggak sih Oke, manfaatnya itu supaya kita bisa melakukan sesuatu dengan benar sehingga tujuannya juga sampai apa yang mau kita tuju. Misalnya tujuannya membuat dasi, jadi bisa rapi dasinya. Gimana caranya? Apa lagi? Guna kita belajar teks prosedur, karena kan teks prosedur itu berisi langkah-langkah. Ya. Jadi kalau tidak berurutan, semua yang dibuat atau yang dilakukan akan kacau. Tidak berurutan dan
baik dan tujuan yang kita capai itu bisa tercapai. Nah, ini tujuan pembelajaran yang harus kita kerjakan hari ini. Apa tujuannya, apa strukturnya, apa kebahasannya. Nah, jadi kemudian pengertian dari teks prosedur adalah tadi kan sudah dijelaskan. Apa pengertiannya? Itu jangan dibaca, dikalimatkan sendiri aja. Teks prosedur adalah teks yang berisi teks, terus oke, yang berisikan langkah-langkah untuk melakukan sesuatu sehingga apa yang kita tuju bisa tercapai dengan baik. Kemudian kira-kira tujuannya apa ya? Tujuannya kita mempelajari prosedur itu apa? Oke, bagus. Tujuan kita mengikuti prosedur itu supaya hasil dari yang kita harapkan itu bisa tercapai dengan baik. Nah, jadi kalau hasilnya misalnya kita membuat kue, hasilnya juga tidak banter. Misalnya kita mau bikin kue, rupanya kuenya keras. Nah, kan itu tidak sesuai gitu loh. Jadi hasilnya memuaskan. Nah, di sini struktur dari teks prosedur itu ada tujuannya. Tujuan kita, waktu kita ingin membuat sebuah prosedur, maka kita harus rancangkan tujuan akhir kita apa. Nah, tujuan akhir kita misalnya kayak ini origami, kita membuat kodok yang bisa melompat, misalnya itu tujuannya. Ya. Kemudian apa materialnya, apa alatnya, apa bahannya. Jadi semuanya kita siapkan misalnya. Yang berikutnya ada langkah-langkah atau cara kerjanya seperti apa. Nanti baru ada hasilnya yang baik. Nah, jadi ini adalah strukturnya. Satu apa strukturnya? Ada dua. Yang kedua material atau alat. Yang ketiga langkah-langkah. Tujuan akhir apa? Hasil. Ya, ada hasil yang kita harapkan. Ya, oke. Kita akan masuk. Silakan masuk ke dalam classroom. Di dalam classroom itu ada LKPD-nya. Ada yang harus dikerjakan dalam kelompok. Silakan dibuka ini. Oke, perhatikan dulu yang di depan supaya nanti apa tahu apa yang dikerjakan. Nanti dikerjakan boleh di slide, boleh di Canva. Ya, nanti satu orang yang membuat bagikan ke teman kelompoknya. Ya, linknya bagikan ke teman kelompoknya. Kerja yang pertama yaitu nomor 1. Kita langsung ke sini ya. Yang mau didiskusikan ini langsung ke nomor 1. Lihat ke depan dulu. Nomor 1, tuliskan pengalaman atau asesmen awal. Nah, di sini ini kegiatan.
kegiatan yang kalian buat di sini nih ya tidak terlewatkan. Kira-kira apa yang terjadi? Ini sesuai dengan yang kalian buat ini ya. Ya, yang di nomor 3 itu menjawab yang di nomor 1. Lanjut. Yang nomor 3, nih nomor 3. Perhatikan ini yang dikerjakan. Nomor 3 yaitu tujuan. Apa tujuan dari teks prosedur tersebut? Tujuannya tadi, yang kalian kerjakan tadi apa tujuannya? Prosedur yang kalian buat tadi. Kemudian alat bahannya itu apa? Tinggal pindahkan aja ke sini. Kemudian langkah-langkahnya apa? Tinggal salin ke situ. Yang terakhir, yang keempat, kata kerja. Dari langkah-langkah yang kalian buat tadi, cari mana yang kalimat yang ada kata kerjanya. Kata kerjanya itu ada 4. Misalnya kata perintah, masukkanlah, tuangkanlah, guntinglah, itu kata kerja semua. Nah, nanti dituliskan di sini. Sesuai dengan yang ini yang kalian buat ini tadi. Nih. Yang kalian buat di nomor 1. Ya, itu yang di nomor 4 itu. Lanjut, itu nanti yang dikerjakan. Kemudian kata penghubung, cari kata penghubung misalnya nih, adakah, lalu, kemudian, nah tinggal salin kalimatnya. Ada pertanyaan?
Apa langkah-langkah yang ada buat pertanyaan ini?
Gua sama si ini terima aja dong. Ada nih. Ya kan gitu aja nih. Situasi kan terus Kegiatannya kita masak. Kita kegiatannya apa, Pak? Nasi goreng. Parah lagi. Nasi goreng barang lagi. Serius. Double nasi ya. Double nasi. Nasi goreng dong. Beda. Nasi gor. Nasi gor. Singlet kita ada, Pak. Alat dan bahan. Yang ini ya. Masker Bukan penawaran. Kompulsif Wow. Lo ngapain? Keluar gara-gara lunya. Mister Hop. Kasir. Wajar namanya cabai giling ya kalau cabai yang udah dari betul dikit-dikit. Ya panci buat panci. Ngobrol wajar.
Tadi aku udah kerjain tiba-tiba hilang. Enggak, Cok. Iya bisa Cok, sama Kak Ayah. Apa nih? Bye bye. Berapa sini ada? Nasi goreng bisa. Coba ada jiran kamu. Hah? Mau siapa? Mau makan apa? Pomen. Nomor 1.
sayur, topping, dan telur ke dalam air mendidih. Keempat, jika sudah dirasa matang, iriskan mie dan topping ke piring yang sudah disiapkan dan masukkan bumbunya ke dalam daminya. Kelima, aduk mie dengan merata dan indomie siap dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, lanjut nomor 2. Oh iya. Kita lanjutkan. Nomor 4.
Oh ya, maksudnya tadi kita mau bikin rapor. Satu aja. Yang nomor 3. Tujuan apa tujuannya tes prosedur yang ada di atas? Silakan. Apa tujuannya? Untuk kita memahami cara membuat masker wajah Oke, terima kasih. Tujuannya itu agar kita dapat memahami bagaimana cara untuk membuat masker wajah ini. Baik, ini dulu. Kemudian alat dan bahan, silakan. Kelompok 2 bacakan. Kelompok 3. Kelompok saja ya. Bacakan. Alat bahannya. 1, 2, 3, 4. Kelompok 5 silakan. Alat bahannya bacakan. Berdiri. Langkah-langkahnya silakan. Masih nomor 5. Batas suaranya. Siapkan mangkok kecil yang bersih. Seluruh vitamin buah alpukat, lalu masukkan ke dalam mangkok. Lumatkan alpukat 200 sendok hingga benar-benar halus. Setelah halus, tambahkan 1 sendok makan madu. Aduk kedua bahan tersebut sampai tercampur rata dan berbentuk seperti pasta. Masker alpukat dan halus yang digunakan pada wajah. Oke. Terima kasih. Kelompok 5. Soal nomor 4 silakan. Kelompok 6. Bacakan dari situ. Nomor 6 silakan. Yang lain dengarkan. 4. Analisis kebahasaan. Temukan ciri-ciri kebahasaan teks prosedur. 1. Kata kerja imperatif dalam kurung perintah. Temukan minimal 4 kata kerja perintah dalam teks, yaitu siapkan, keruk, lumatkan, tambahkan, dan aduk. Kedua, konjungsi atau kata penghubung.